Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan dengan pokok bahasan wirausaha dan impian. Nah, tujuan dari perkuliahannya diharapkan pertama mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya wirausaha, mengetahui impian mahasiswa, menjelaskan kewirausahaan, menjelaskan keuntungan dan kerugian berwirausaha, dan menjelaskan langkah-langkah dalam berwirausaha. Nah, kenapa sih harus berwirausaha? Pertanyaan ini pasti ada pada diri kalian ya. Kenapa harus wirausaha? Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kemana Anda setelah kuliah? Nah, pertanyaan ini sekilas singkat, namun ada beberapa riset dari Asnadini, 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia ditemukan hampir 75% mahasiswanya tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Hal ini tidak heran jika setiap tahunnya muncul pengangguran di Indonesia. Nah, ya, dari fenomena ini salah satunya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dengan menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker, namun job maker, atau kita memulainya dengan berwirausaha. Penciptaan lulusan perguruan tinggi menjadi sosok seorang wirausaha tidak serta-merta mudah dilaksanakan. Kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan profesi ini karena frekuensi mereka terhadap pekerjaan kantor lebih tinggi frekuensinya, yang didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian yang sebanding. Nah, ini ya, jadi kebanyakan memang dalam perguruan tinggi ini banyak lulusannya yang pengen langsung kerja menjadi karyawan atau buruh atau PNS ya, yang notabene gajinya itu tetap. Nah, ya, jarang sekali ditemukan sarjana yang ingin mengalami hidupnya setelah lulus dari perguruan tinggi ingin berwirausaha. Jumlah lulusan perguruan tinggi dalam setiap tahunnya pasti akan meningkat. Kondisi ini tidak sebanding dengan peningkatan kesediaan kesempatan kerja yang akan menampung mereka, termasuk PNS ya, seperti itu. Lalu dimulai dari manakah berwirausaha itu? Ya, mulai dari impian. Apakah kalian sudah memiliki mimpi? Ada yang udah ya. Oke, yang belum kita lihat. Impian ini adalah didefinisikan sebagai ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkan dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat. Itu berkat impian-impian orang yang hebat atau orang yang besar. Orang-orang besar itu adalah orang yang para pemimpi. Orang yang tidak mempunyai impian seperti orang naik angkot kemana saja, sehingga waktu hidup orang tidak memiliki impian. Sangat tidak efektif itu. Orang yang tidak memiliki impian memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Orang-orang yang berhasil mencatat namanya dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas, yaitu selalu mampu memperbaharui impian mereka. Lalu di sini kenapa harus dimulai dari mimpi? Kenapa sih? Nah, yang pertama, impian merupakan salah satu sumber motivasi. Ya, karena orang yang namanya mempunyai impian pasti mempunyai motivasi untuk berhasil. Ya, seperti itu. Dorongan motivasi ini itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya bagaimana mencari informasi, menjalin komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu impian menciptakan energi yang besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah.
seperti itu ya. Rasa percaya menjadi seorang pantang menyerah meskipun mungkin orang lain mengkritik, menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan dunia ini sebagai pemenang. Ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, impian menjadi kehidupan manusia lebih mudah dijalani, ya, mudah dijalani ya, seperti itu. Dan impian harus smart, harus pintar memilih impian. Nah, ayo kita kenali, namanya tuh wirausaha itu sendiri, ya. Nah, ini secara etimologis, wira usaha atau wira swasta berasal dari bahasa Sangsekerta. Wira, swa dan sa. Wiranya itu manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar, pejuang, kemajuan, pemikir, keagungan dan watak. Sedang swa sendiri, sedangkan sta berdiri, ya. Jadi berdiri, manusia yang berdiri sendiri. Atau wirausaha di sini orang ya, kalau wirausaha itu orangnya. Sedangkan kewirausahaan itu meliputi semua kegiatan, fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa pendapat para ahli mengenai kewirausahaan ini? Ini ada 5 pendapat. 6 kalau nggak salah ya. 6. Ratu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini Ahmad Sanusi. Kewirausahaan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Drucker. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas, inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memberi kehidupan. Zimmer. Sedangkan selanjutnya, kewirausahaan adalah nilai suatu yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Soeharto Prawiro. Ya. Selanjutnya, pendapat lainnya itu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan sesuatu yang berbeda, inovatif, yang lebih bermanfaat dan bernilai tinggi. Kewirausahaan adalah sesuatu untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah ini dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang, jasa yang baru dan lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan konsumen. Berdasarkan ke-6 konsep para ahli, secara singkat, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif, inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya dan proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Ya, dari segi karakteristiknya, perilaku wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Sedangkan wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dan berswadaya. Seperti itu. Ini ada keuntungan berwirausaha. Yang pertama yaitu otonomi, pengelolaan yang bebas dan tidak terikat, membuat wirausaha memposisikan sebagai menjadi bos, ya, jadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol dari bisnisnya. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Nah, peluang ini untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi para wirausaha. Yang ketiga, kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai miliknya sendiri. Dan keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Hal ini karena target dari entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Nah, lalu apa kerugian
dari wirausaha. Pengorbanan personal. Pada awalnya wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk, sedikit sekali untuk meluangkan waktu dengan keluarga, rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua, beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasarannya, keuangannya, personilnya maupun penggandaan dan pelatihan. Dan yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal ini akan dirasakan oleh berwirausaha, karena wirausaha menggunakan keuntungan yang lebih kecil dan keuntungan milik sendiri, maka marginal atau laba atau keuntungan diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga pasti ada. Namun kita ingat bahwa kerugian ini akan dipangkis oleh keuntungan yang lebih banyak kalau kita berhasil, ya. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah untuk memulai berwirausaha? Pilih bidang usaha yang Anda minati dan miliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Tipsnya sangat membantu bagi mahasiswa yang cenderung memiliki keinginan yang tinggi sekaligus mudah jenuh, ya. Tidak mudah, memang terutama kita sudah lama terbiasa berada pada zona aman. Seringkali kesibukan kerja membunuh insting kita untuk berkreasi maupun mengasah minat dan kesukaan maupun mendatangkan uang. Jika Anda telah menemukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyaklah baca. Nah, seperti itu. Yang kedua, perluaslah dan perbanyaklah jaringan bisnis dan pertemanan, ya. Seseringkali tawar-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembang bisnis datang dari rekan-rekan kita. Namun tetap kita harus hati-hati dengan itu. Ya, siapa rekan bisnis kita, dengan siapa, bagaimana, sesuaikan dengan minat yang kita pilih. Pilihlah keunikan. Yang ketiga, ya, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk jasa Anda, ya. Seperti kita contohkan, kita itu harus unggul dari produk jasa yang kita punyai, ya. Misalnya dalam makaroni misalnya, ya. Makaroni itu maka kita harus beda dari mulai kemasannya, dari mulai rasanya. Kita harus lebih unggul dari produk-produk makanan orang lain, gitu. Jaga kredibilitas dan brand image-nya, ya. Nah, ini dijaga, faktor nama baik kita, ya. Pandangan orang terhadap jasa kita itu harus dijaga. Yang kelima, berhemat dalam operasional, ya. Nah, ini selalu berhemat secara terancam serta sisihkan uang untuk modal kerja, itu harus diingat. Dan tambahan investasi alat-alat produksi dan jasa juga diperhatikan dalam penghematan, seperti itu. Nah, adapun langkah teknis lain untuk memulai bisnis, bangun ide bisnis dengan menulis impian atau hobi kita minimal 10. Dari 10 kita koreksi lagi menjadi 3, dari 3 kita prioritaskan mana yang akan kita ini, ya. Yang kedua, berikan alasan yang sangat kuat untuk mewujudkan mimpi kita tersebut. Mulailah untuk mewujudkan mimpi tersebut dengan bertindak, cari tema yang tepat, tulis misi, langkah pencapaian, dan tuangkan menjadi konsep usaha yang sangat jelas. Lakukan riset baik di internet maupun di kenyataan sehari-hari tentang misi dan visi yang kita tulis, ya. Terus tulis harus terdefinisi dengan jelas, spesifik, dan marketable sesuai dengan bidangnya. Tuliskan dan rancang strategi yang akan kita jalankan. Gunakan faktor pengukit, cari pembimbing, pilih sudah sukses, ya, untuk pembanding. Mengurangi resiko kegagalan dalam melakukan langkah-langkah pencapaian goal tersebut. Buatlah sebuah tim yang kompak untuk membantu mewujudkan goal tersebut. Optimalkan jaringan, relasi, dan network yang kita punya untuk mencapai goal visi tersebut. Buat jaringan baru yang tak terhingga dengan membuat relasi dan silaturahim yang sebanyak-banyaknya. Gunakan alat bantu untuk mempercepat pencapaian, misalnya dalam website, jejaring sosial, advertisement, promosi, dan lain-lain. Buat sistem yang ideal untuk bisnis tersebut. Nah, oke, terima kasih. Itu saja yang dari Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.